Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan yang kami hormati, masih bersama kami Sukamto Sastro Nimejo Channel dalam motivasi religi hari ini. Baik, hari ini kami mencoba mengambil tema tentang sikap zuhud di dalam menghadapi kehidupan dunia. Baik, sikap zuhud. Apa sih zuhud ini? Zuhud itu ada yang mengatakan bahwa zuhud itu meninggalkan dunia menuju kepada hakikat keabadian. Tetapi ada juga yang mengatakan zuhud itu adalah pola pikir, pola hidup, pola sikap ketika dia hidup di dunia tetapi tidak larut dengan hahaha dunia. Tidak larut dengan gemerlap dunia, tetapi dia dalam konteks bisa selamat dari fitnah dunia. Ada yang mengatakan zuhud adalah seperti menggenggam dunia di dalam tangan, tetapi tidak dimasukkan di dalam hati, karena dunia hanya sifatnya berhitung atau hitungan. Jadi ada yang mengatakan bahwa zuhud adalah pola pikir, pola perilaku di dalam menghadapi kehidupan dunia, tetapi tidak larut dalam dunia, tetapi waspada bahwa dunia akan ditinggalkan menuju ke alam ukhrawi. Begitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa apa sih sebenarnya zuhud itu? Ada yang mengatakan dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir. Ada yang mengatakan dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surganya orang yang kafir. Artinya begini, ya. Bahwa dunia ini penjara bagi orang yang beriman itu ketika orang menyadari konsekuensi iman adalah konsekuensinya adalah aqdun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Jadi meyakini dalam hati, pengakuan dalam lisan diwujudkan dalam amal perbuatan. Maka saya katakan orang yang zuhud dunia itu di dunia tetap menggunakan parameter takwa Allah. Hidup di dunia tetap menggunakan parameter takwa Allah, mutakin, muklisin, dan mukminin. Jadi orang yang zuhud, dia akan tetap memegang kunci takwa Allah, takwa kepada Allah. Dia juga akan memegang kunci mukminin, yaitu bagian orang yang beriman, meyakini keberadaan Tuhan, meyakini keberadaan hari akhirat. Ya. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi, pemahaman zuhud sebenarnya adalah bagaimana mensikapi dunia ini di dalam kolbu, di dalam jiwa, sehingga tidak ada rasa tamak. Ya, karena ketamakan dunia itu membuat seseorang akan tenggelam dalam lautan dunia. Tapi sebaliknya, ketika kita zuhud, maka yang terjadi seperti kita naik perahu, maka kita tidak tenggelam. Seperti memakai pelampung, kita tidak tenggelam. Maka mensikapi dunia harus dengan perahu atau pelampung. Jangan sampai kita ditenggelamkan dunia. Apa bisa? Bisa. Tidak sedikit orang yang porak-poranda hidupnya hancur berantakan karena dia adalah tamak dunia. Loh, apa sih efeknya?
Tamak dunia itu menyebabkan orang berhitung, matematis berlebih, menjadi kikir, menjadi bakhil, menjadi individualistik, memandang manusia seperti robot dan angka. Kami ulang, orang yang tamak ya, tidak lusuhud, tidak zuhud, maka dia memandang dunia ini seperti kalkulator angka yang selalu dihitung dan dihitung. Padahal dia hidup di dunia tidak pernah menghitung dosa, tidak pernah menghitung amal. Malaikat Raqib Atid mencatat kegiatan kita. Kadang orang melakukan kalkulasi, usiaku sudah 40 tahun, berapa uang yang saya kumpulkan? Usiaku sudah 50 tahun, berapa investasi uang yang saya punyai? Usiaku sudah 60 tahun, apa aset yang saya punyai, mobil saya berapa, perusahaan saya berapa. Maka saya katakan, orang kadang-kadang orientasinya itu pada materi, bukan takwa Allah. Kadang demi materi ada penjahat membunuh orang. Demi materi ada begal membunuh orang. Demi uang, maka harga diri, marwah, kehormatan melayang. Maka saya katakan, setan kalau berbentuk mungkin maaf ya, pocong, berbentuk genderuwo mungkin tidak begitu dahsyat. Yang saat ini yang mengganggu adalah berbentuk apa? Uang, jabatan. Orang bisa musyrik. Kok bisa sih? Jangan mudah sih memusyrikkan orang. Maksudnya begini. Orang mudah berpaling untuk urusan dunia daripada urusan akhirat. Orang meninggalkan sholat, orang meninggalkan jamaah, orang melupakan sholat hanya kepentingannya mengejar dunia. Ya. Ini yang perlu dicermati. Jangan sampai dunia ini menjadi majikan. Kita ini seperti karyawannya dunia. Loh, maksudnya gimana? Ya iya, idealnya kita ini bos. Harta aset bekerja untuk kita. Aset dan harta untuk potensi iman kita. Harta, uang, mobil untuk investasi akhirat. Bukan sekedar dunia. Maka ketika kita niatkan dunia, maka yang kita temukan cuma dunia. Tetapi ketika kita niatkan akhirat, maka akan diraih dunia dan akhirat. Maka itu yang saya katakan, hati-hati. Ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir. Mohon maaf ya. Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Tuh, kok bisa? Kan dunia ini usia kita kan bisa 80 tahun, bisa 90 tahun, bisa 50 tahun. Maksudnya ketika diklasifikasi, dunia ini hanya memiliki 3 hari. Loh, kok bisa? 30 hari? Bukan. Hari kemarin, ya, hari masa lalu yang telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya, dan hari esok yang kita tidak ngerti hari esok itu. Apakah kita akan sampai di hari esok? Apakah kita sampai di 2 hari lagi? Ataukah, maaf ini, kita akan kandas di perut bumi. Kita kembali kepada Allah, dipanggil sama Allah. Jadi, hidup ini tidak menentu kawan. Masa depan bisa pasti. Cita-cita bisa pasti. Perencanaan bisa divisualisasi. Angan dan mimpi, bisa terdokumentasi. Aset saya melimpah ruah. Iya, bisa dicatat dalam catatan administrasi. Tetapi mati, bosku, wafat, meninggal dunia, itu tidak bisa direncana. Tidak bisa di-planning. Yang tahu hanya Allah. Maka saya katakan,
Sangat-sangat rugi apabila orang hidup di dunia hanya menumpuk dunia, sementara yang dia tumpuk itu akan ditinggalkan. Kami ulang, orang bermegah-megah urusan dunia, orang berlupa-lupa urusan dunia, padahal yang dia kejar itu akan ditinggalkan. Yang dikejar itu akan ditinggalkan, bosku. Kalau kita mati untuk warisan anak cucu. Paham ya? Saya pikir ini hanya mengingatkan. Semua orang sudah tahu. Sekedar untuk mereview kualitas iman kita. Sepertinya juga untuk review catatan-catatan kehidupan kita. Jadi saya katakan bahwa tidak mudah. Maka hari masa lalu untuk pembelajaran yang ada. Langkah kita yang salah jangan diulangi. Hari inilah hidup kita. Saat kita memberikan motivasi, inilah hidup kita. Apakah 1 jam lagi kita bisa hidup? Nggak ngerti. Semuanya adalah kuasa Allah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. La haula wa la quwata illa billahil azim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ya. Ini sekedar mereview bahwa tidak ada daya upaya kecuali semuanya dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada pertolongan yang dahsyat kecuali pertolongan Allah. Tidak ada perencanaan yang baik, pasti perencanaan itu sesuai dengan ridhonya Allah. Jadi sekali lagi, ingat, kita harus kuat dan sabar. Di dalam kehidupan itulah sejatinya. Pak, ada filosofis lagi Pak, untuk mensikapi zuhud. Hidupnya itu harus pakai Allah. Hidup tanpa Allah ibaratin pensil yang tumpul, tidak bisa untuk menulis, tidak bisa membuat coretan yang bagus. Loh kok bisa? Iya, karena tumpul hidupnya. Maka sekali lagi, hidup ini butuh Allah. Loh kok bisa? Lah iya, yang menghidupkan kita siapa? Yang membuat alis berkedip siapa? Yang membuat lesan bisa bicara tersambung dengan otak siapa? Allah. Ada cerita seorang teman yang ada sebut saja di Sragen. Dia harus datang ke salah satu dokter spesialis mata yang ada di Yogyakarta. Itu dikarenakan apa? Bosone Jawa idepe nancep. Ya, artinya hidupnya itu mengganggu kornea mata. Perkembangannya tidak jelentik gitu. Artinya apa? Dari kasus ini saja bahwa manusia itu sangat dhaif, sangat lemah. Makan di warteg sama diri itu sama. Di warteg habis 10.000. Di resto habisnya 50.000, 100.000. 5 kali lipat. Tetapi kadang orang butuh jaim. Butuh percaya diri. Butuh menikmati panorama. Maka sekarang banyak wisata menjual selfie. Selfie bayar. Nah, ya wabul halam bisawab, semuanya hanya Allah lah yang tahu ya. Jadi sekali lagi, hadirkan Allah di dalam kehidupan sehingga pensil kita tidak tumpul. Pensil kita berjalan lancar. Ya. Kemudian, kesabaran itu ada 2 macam. Ya. Kok bisa ya? Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Inilah fatwa dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kesabaran itu 2 macam. Sabar sesuatu yang belum bisa diraih dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau inginkan. Ketika ingin mobil belum bisa punya mobil, ingin ganti motor belum bisa, berarti kita harus terima. Semuanya ada rahasia Allah. Maka jangan hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Kami ulang.
Janganlah hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Cukuplah hidup di negerimu sendiri, ya, tanpa ada beban yang terkait. Ya. Maka sekali lagi, hati-hati. Yang berikutnya adalah ada yang mengatakan bahwa kehidupan itu cuma ada dua, bosku. Maksudnya gimana? Gini, kehidupan itu cuma 2 hari, 1 hari berpihak kepada kita dan 1 hari melawan kita. Maka pada saat ia berpihak kepada kita, janganlah bangga dan gegabah. Ya. Dan ada saatnya tertentu yang melakukan kegiatan protes. Ya. Jadi kamu ulangi, inilah nasihat Ali bin Abi Thalib. Kehidupan itu cuma 2 hari, 1 hari berpihak kepadamu dan 1 hari melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, jangan lupa dan gegabah pada saat ia melawanmu. Bersabarlah. Ya. Jadi memang gak gampang. Pak sabar itu gampang di lisan. Iya, mudah diucapkan. Tetapi kan sulit diaplikasikan. Biarpun sulit, ya, kita tetap optimis. Pasti ada jalan keluar. Ya. Jadi harus dicermati seperti itu ya. Jadi hidup ini sebuah perjalanan. Ya, betul. Kita perjalanan dari perut ibu, dari saripati tanah, kemudian kembali kepada Allah. Maka saya katakan, dari Allah kembali kepada Allah. Lah siapa itu? Ya tentunya orang-orang yang terlibat ya. Jadi kehidupan dunia dan akhirat ya di hati seorang manusia ibarat 2 skala keseimbangan. Ketika salah satunya menjadi berat, maka yang lain akan menjadi ringan. Itulah nasihat Amr bin Abdullah. Jadi kehidupan dunia dan akhirat itu ya, hati seseorang manusia ibarat 2 skala keseimbangan. Ketika salah satunya menjadi berat, maka yang lain akan menjadi ringan. Begitu yang disampaikan Amr bin Abdullah. Ya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, hanya kepadamu lah kami akan dikembalikan. Quran surat Yunus ayat 56. Ya. Jadi saya katakan, manusia itu ada yang lengah, wajar. Kita terus perbaiki. Asal memang tidak bahasanya lebay, ya. Semuanya bisa diatasi gitu. Yang berikutnya adalah apa yang ada di dunia itu tidak lain hanyalah mimpi yang dialami oleh orang-orang yang sedang tidur. Anda bayangkan, tidur berapa menit sih? Iya. Dan kehidupan terbangun untuk menghadapi kenyataan. Ini disampaikan Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri pernah menasihati, jadi apa yang ada di dunia ini tidaklah hanyalah mimpi yang dialami oleh orang-orang yang sedang tidur. Dia merasakan kesenangan di dalamnya selama beberapa saat dan kemudian terbangun untuk menghadapi kenyataan. Itulah yang terjadi. Ya iya memang ini zamannya zaman canggih. Semuanya mudah terganggu tapi semuanya mudah terbangun, tersistem. Itu kawan, jadi itu yang kami cermati bahwa ya memang tidak gampang, tetapi yakinlah bahwa kehidupan ini pasti akan berjalan lancar dengan ridhonya Allah. Jadi sekali lagi, kehidupan dunia dan akhirat ya di hati seorang mukmin, hati seorang beriman ibarat 2 skala keseimbangan. Ketika salah satunya menjadi berat, maka yang lain akan menjadi ringan. Itu. Nah, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Ini statement Quran surat Yunus ayat 56. Jadi hak mematikan membunuh itu Allah. Tidak serta-merta kita nekat membunuh, enggak. Ya, jadi serta-merta itu dinasihati kalau bisa. Kalau enggak ya sudah lepas. Apa yang ada di dunia ini tidak lain hanyalah mimpi yang dialami oleh orang-orang yang sedang tidur. Dia merasakan kesenangan di dalamnya selama beberapa saat.
dan kemudian terbangun untuk menghadapi kenyataan yang disampaikan Hasan al-Basri. Ya, jadi kadang-kadang ya kita melihat dengan optimis, senyum, tetapi faktanya juga tidak semudah itu yang dibayangkan. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah sendau, gurau, dan main-main saja. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan jika saja mereka mengetahui, ya. Jadi di Quran surat Al-Ankabut ayat 64 begitu. Itu kawanku, jadi satu kesimpulan bahwa tetap harus punya komitmen di dalam menegakkan aturan yang ada. Insya Allah nanti berjalan lancar dengan ridhonya Allah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kawanku, jadi sedikit banyak ya rasa letih, capek ya. Tapi memang satu kesimpulan bahwa sekali lagi, jadilah kita orang yang bertakwa Allah, jadi orang yang mutakin, orang yang bertakwa kepada Allah. Kedua, mukhlisin, orang yang ikhlas. Tiga, menjaga rasa, agar kita senantiasa jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga bermanfaat hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang berkurang berkenan. Mungkin hari terlalu malam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.